Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengerjakan sebuah lab yang mana pada lab ini kita belajar cara mengenkripsi data at rest menggunakan AWS encryption ya, opsi AWS encryption. Lab ini bagian dari modul 9 pada course AWS Architect. Pada lab ini kita akan belajar cara nge-review default encryption pada S3, terus encrypt data objek di S3, terus kita bikin KMS key, kita encrypt volume ke EC2 instance, kita attach datanya tadi, terus kita coba enable KMS key nya untuk melihat efeknya. Terus kita monitor, terus nge-review key rotation. Durasi kurang lebih 30 menit aja. Di awal arsitekturnya sederhana seperti ini. Ada sebuah bucket yang ada isinya gambar, sebuah instance sama KMS key. Di akhir nanti kurang lebih topologinya seperti ini nih. Kalau kita buka, nah seperti ini, nanti data yang di bucket dienkripsi, terus kita bikin volume kayaknya yang di enkripsi juga, terus di attach ke EC2 instance. Terus nanti kita coba monitor lewat CloudTrails ya. Oke. Kita langsung ke ini. Kita langsung download filenya yang bakal diupload ke S3. Terus pada konsol, kita belum buka konsolnya ya. Pada konsol buka S3, terus buka bucket. Terus pilih bucket yang ada kata-kata image bucketnya, terus pilih properties. Nah di situ nanti akan ada section default encryption. Masih loading. Nah di situ kita akan notice bahwa settingnya itu setiap data yang disimpan ke dalam bucket akan secara otomatis di encrypt ya, menggunakan server side encryption. Enkripsinya itu pakai SSE S3. Kita coba perhatikan, kita buka S3, kita tunggu sebentar. Nah ini ada bucketnya, image bucket, kita klik. Di sini masuk ke bagian apa tadi ya? Masuk ke bagian properties ya, properties. Nah di sini nih, dia pakai SSE sebagai enkripsi. Terus kita masuk ke objek, kita upload file gambar tadi. Kita masuk ke objek, kita upload filenya, tambahkan file. Terus pada bagian permission kita ubah menjadi grant public read access. Kita pilih understand, terus klik upload, terus di close. Kita centang, kita upload. Kalau udah selesai nanti di close ya. Ini belum selesai. Terus nanti kalau udah, klik filenya, nanti pilih properties. Terus pada bagian section server side encryption nya kita akan notice
settingan bahwa service encryption enable, terus pesannya ini dari si saat data at rest, enkripsinya SSE sesuai dengan settingan defaultnya tadi. Kita close. Kita coba klik. Nah ini oke, udah sesuai. Selanjutnya pada bagian overview di bagian atas pilih objek URL, terus kita buka di tab baru. Kita iniin aja deh. Oke, ini masih loading. Nah, ini loading gambar jam. Objeknya itu kan secara defaultnya dienkripsi ya, tapi ketika ditampilkan seperti ini, gambar ini harus didecrypt. Nah, service-nya ini dia udah handle hal ini, dekripsinya ini secara transparan atau otomatis atau tanpa campur tangan kita. Baik, lanjut kita ke task 2. Di sini kita pada konsol diminta masuk ke KMS ya. Kita masuk ke KMS. Key Management Service. Terus pada KMS pilih Customer Manage Key, terus pilih Create Key, tipenya simetrik ya. Jadi tipe enkripsi itu ada simetrik, ada asimetrik. Di sini kita diminta pilih yang simetrik. Oh sorry, salah klik ya, harusnya yang sini. Dipilih yang simetrik, terus kita baca lagi. Pilih next, namanya My KMS Key. My KMS Key, terus next. Nanti role-nya pilih Fog Labs ya. Kita pilih Fog Labs. Nah, di sini key administrator adalah user atau role yang akan manage akses ke key encryption yang bakal kita bikin. Saat ini kita login sebagai Fog Labs ya. Kalau kita lihat di sini ada Fog Labs user, sehingga user role yang kita pakai adalah yang Fog Labs ini. Terus klik next. Define key user permission page for key user search. Fog Labs ini sudah. Klik next, review, finish. Klik skip to review biar cepat. Finish. Baik, sekarang task ketiga. Task ketiga kita akan membuat dan attach data. Ini untuk urusan S3 udah selesai. Sekarang kita pindah ke enkripsi volume ya. Jadi storage itu kan ada dua, yang umum dipakai S3 dan EBS kalau buat di instance-nya. Baik, kita masuk ke EC2. EC2 biasanya di depan ada nih. Pada EC2 pilih instance. Nah, nanti ada di sini lab instance. Kita catat availability zone-nya. Ini bakal kita pakai nanti di step berikutnya. Kita masuk ke instance. Sebelum, nanti setelah masuk ke lab instance, pilihnya storage tab ya. Pilih lab instance, pilih ke apa tadi? Oh, kita lihat availability zone-nya
USI 1F ya, USI 1F. Terus pilih storage. Pada block device section kita notice bahwa volume yang ter-attach itu enggak dienkripsi ya. Baik, kita lihat di bagian bawah sini, loading. Nah, ini ter-attach ada satu volume ukurannya 8 GB, itu encrypted-nya no ya, tidak terenkripsi. Ini adalah root volume yang mana berisi OS. Bulk volume ini dibikin ketika EC2-nya dibikin. Nah, sekarang kita bakal bikin volume yang dienkripsi. Pada navigation pane tadi di sini pilih volumes, terus pilih create volume. Nah, nanti volume type-nya biarin default, ukurannya 1 GB, availability zone-nya tadi pakai yang USS 1F ya. Pada bagian encryption pilih encrypt this volume, kita create 1 GB, ininya taruh di F, availability zone nya, terus di klik encrypt. Nah, KMS key nya kita pilih my KMS key, terus create volume. Nah, selanjutnya volumenya akan dibikin dan state-nya bakal available segera. Selanjutnya kita akan attach volume itu ke action, attach ke instance tadi. Mungkin kita pilihnya ini nih, mount point-nya. Kita pilih volume yang 1 GB, kita pilih attach. Kita boleh observasi sih sebelumnya dia dienkripsi nggak ini. Nah, ini udah dienkripsi ya. KMS key-nya ini kita attach ke instance yang tadi udah ada, kita taruh di F aja nggak apa-apa, klik attach. Oke, nah ini udah berhasil di attach ke instance ya. Selanjutnya kita pilih instance, terus kita cek storage-nya. Nanti di situ harusnya yang 8 GB ini tidak dienkripsi, terus yang 1 GB ini dienkripsi. Coba kita cek instance, klik ke instance, kita coba refresh ya. Kita refresh, ininya nggak kelihatan, sebentar masih loading. Kita coba, nah oke, ini udah muncul nih. Nah, sekarang udah ada 2 volumenya. Ini yang 1 GB udah ke attach ya. Selanjutnya kita masuk ke task 4 kita coba disable encryption key-nya, terus kita observe efeknya apa sih. Kita balik ke KMS, terus kita coba dia disable key yang udah kita bikin sebelumnya. Kita klik checklist, terus kita disable, kita confirm, terus kita klik disable key. Selanjutnya kita coba detach. Nah, kita coba detach instance volumenya tadi dari instance. Perlu banget kita coba detach instance ini untuk tujuan pengujian ya. Oke, kita masuk ke volume, terus detach volume. Ini sudah di disable. Kita coba checklist yang ini. Oh sorry, harusnya nggak dari sini. Detachnya harusnya dari sini kayaknya. Open volume.
Nah, setelah di detach kita refresh, terus kita attach kembali. Harusnya dia tidak bisa ya, karena KMS key nya tadi udah kita disable. Baik, kita tunggu dulu, ini masih loading. Kita klik yang 1 GB tadi, kita pilih detach volume. Detach itu artinya dicopot gitu ya storage-nya. Nah, successfully detach volume. Kalau kita perhatikan dia statusnya apa ya? Nggak kelihatan apa-apa ya. Oke, kita coba attach kembali. Kita coba kita refresh deh. Oh, ini volume state-nya available. Kalau dia ke attach ke volume, dia volume state-nya in use. Kita klik lagi, kita terus attach volumenya, kita attach ke instance yang sama tadi aja sesuai instruksi ya. Taruh di sini sama, kita attach volumenya. Harusnya tadi katanya akan muncul error seperti ini nih. Nah, sama. Kegagalan operasi ini diharapkan memang karena KMS key-nya kita disable, KMS key yang buat encrypt volume-nya ini, sehingga nggak bisa dipakai lagi. Nah, berikutnya kita akan analisa hal ini melalui CloudTrail ya. Sekarang kita pada konsol kita cari CloudTrail. Pada navigation pane pilih history, pilih link disable key. Nah, cari nanti di historinya ini. Jadi CloudTrail ini dia kayak log ya, kumpulan log apa aja yang udah terjadi di akun AWS-nya. Nah, ini menunya, pilih event history, terus cari yang namanya eventnya disable key. Oke, ini udah ada. Nah, disable key isinya seperti itu. Pada event record section detailnya mungkin seperti ini ya. Mungkin harusnya bukan dicentang tapi dipilih. Nah, ini. Oke, ini dia aktivitasnya apa namanya, log saat kita melakukan disable key. Selanjutnya kita ini ada waktunya. Oke, terus kita examine yang attach volume. Kita balik ke sini, kita masuk ke event history lagi, cari yang saat attach volume, pilih yang attach volume. Di sini kita lihat recordnya mirip formatnya. Nah, ini ada errornya tadi. Oke, sama ya, masalahnya ada pada KMS key. Baik, sekarang kita akan coba enable KMS key nya, terus kita attach kembali volumenya. Kita klik KMS key nya, terus kita enable. Oke, sudah berubah jadi enable.
terus kita attach kembali yang ini tadi, kita klik attach, harusnya udah berhasil. Nah, udah berhasil ya. Successfully, coba kita cek sukses nggak di attach nih. Nah, ini udah posisinya in use. Kita coba cek di sini storage-nya, kita refresh. Kalau ini tadi kan 1 ya, harusnya udah jadi 2. Oke, udah jadi hasil loading. Kita refresh aja. Ini mungkin ini bekas tadi, kita make sure, kita refresh ulang. Nanti setelah kita make sure, kita coba analisa aktivitas KMS nya menggunakan CloudTrail lagi. Jadi di CloudTrail nya cuma ngecek log aja. Kita balik ke event history. Nanti pada event history list ada kolom namanya event source. Nah, itu pada bagian lookup attribute pilih read only, terus pilih event source. Kita coba cek yang ini, kita pilih lab instance, kita pilih storage. Oke, ini udah ke attach, ada 2. Kita lanjut ke event history. Tadi kita bakal ngecek event historisnya. Di sini read only diganti event source. Terus pada bagian ini ketik KMS, terus pilih KMS Amazon AWS.com. Oke. Nah, berikutnya kita analisis event pada CloudTrail ini. Pilih create grant, nama eventnya kurang lebih isinya seperti ini. Nah, di sini dia udah berhasil. Terus ada operation decrypt juga di sini. Kita cari eventnya, namanya event create grant ya, create grant. Kita klik, kita lihat JSON recordnya. Nah, di sini kurang lebih sama isinya. Di sini operationnya ada decrypt juga. Baik, kita kembali ke event history, kita pilih decrypt, klik event history. Nanti kita cari event yang namanya decrypt. Kalau ada beberapa, pilih salah satu aja. Terus kalau kita belum lihat, tunggu aja beberapa saat. Nah, di sini mungkin formatnya kurang lebih mirip. Yang perlu diamatin ada beberapa ini sih, beberapa titik, tapi overall di sini yang ditekankan nih. Kita klik decrypt, ini ada yang paling atas. Nah, di sini berhasil ya, jadi dia berhasil mendecrypt data seperti itu. Oke, ini cuman ngecek-ngecek doang. Sekarang task terakhir kita nge-review key rotation. Jadi KMS tadi perlu di rotate ya keynya. Di sini kita disuruh klik linknya, terus pilih key rotation. Disuruh ngerotate keynya ini sekali atau setiap tahun sekali. Pilih save. Nah, your key now is scheduled for rotation. Rotation di sini ada key material and rotation. Kita bikin jadi nggak ada ya ininya, pilihannya. Kita klik edit, terus kita enable. Di sini rotation periodnya tadi kan setiap tahun ya, berarti 365. Kita klik save. Oke, sudah selesai. Di rotate nanti 30 Juli 2026. Oke, udah selesai. Kita coba klik submit.
sambil kita tunggu grading. Di sini kita sudah menyelesaikan review setting default enkripsi untuk S3, terus kita coba akses data yang dienkrip pada S3 object. Jadi S3 ini enkripsinya memang secara default itu ada ya. Terus kita bikin key KMS untuk encrypt dan decrypt data at rest. Terus kita ini udah benar semua, labnya udah berhasil. Nanti teman-teman boleh cek di bagian grades, kalau nilainya udah masuk boleh di unlab. Terus kita coba attach volumenya tadi ke instance ya. Terus kita coba disable enable KMS key-nya, terus kita coba monitor lewat flow trail, terus kita bikin rotation untuk key-nya tadi yang udah dibikin. Baik, ini udah selesai, boleh di unlab.